Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Allah berfirman, kemudian kami jadikan orang-orang yang mengamalkan kitab yang besar, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya adalah orang-orang yang kami pilih di antara hamba. Hamba kami mereka adalah umat Nabi Muhammad, kemudian mereka terbagi menjadi 3 golongan. Untuk itu Allah, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Fathir 32. Dia adalah orang yang melalaikan sebagian dari pekerjaan yang diwajibkan atasnya, dan mengerjakan sebagian dari hal-hal yang diharamkan. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Fathir 32. Dia adalah orang yang menunaikan hal-hal yang diwajibkan atas dirinya dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, tetapi ada kalanya dia meninggalkan sebagian dari hal-hal yang disunatkan dan mengerjakan sebagian dari hal-hal yang dimakruhkan. Dan di antara mereka ada pula yang lebih cepat berbuat kebaikan dengan izin. Al-Fathir 32. Dia adalah orang yang mengerjakan semua kewajiban dan hal-hal yang disunatkan, juga meninggalkan semua hal yang diharamkan, yang dimakruhkan, dan sebagian hal yang diperbolehkan. Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba. Kami fathir bahwa mereka adalah umat Nabi Muhammad. Allah telah mewariskan kepada mereka semua kitab yang telah Dia turunkan, maka orang yang aniaya dari kalangan mereka diampuni, dan orang-orang yang pertengahan dari mereka dihisab dengan hisab yang ringan, sedangkan orang-orang yang lebih cepat berbuat kebaikan dari mereka dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Imam Tabrani mengatakan kepada kami Yahya ibnu Utsman ibnu Saleh dan Abdurrahman ibnu Muawiyah al-Atabi. Keduanya mengatakan kepada kami Abu Tahir ibnu Sar kepada kami, Musa ibnu Abdurrahman As-San'ani telah kepada kami Ibnu Juraij dari Atta dari Ibnu Abbas dari Rasulullah, yang bersabda di suatu hari syafaatku bagi orang-orang yang mempunyai dosa besar dari kalangan umatku. Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang yang lebih cepat berbuat kebaikan akan masuk surga tanpa hisab, dan orang yang pertengahan masuk surga berkat rahmat Allah, sedangkan orang yang aniaya terhadap dirinya sendiri serta orang-orang yang berada di perbatasan antara surga dan neraka dimasukkan ke dalam surga berkat syafaat Nabi Muhammad. Hal yang sama telah diriwayatkan dari bukan hanya seorang dari kalangan ulama salaf bahwa orang yang aniaya terhadap dirinya sendiri dari kalangan umat ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, sekalipun dalam dirinya terdapat penyimpangan dan kealpaan. Ulama lainnya mengatakan bahwa bahkan orang yang aniaya terhadap dirinya sendiri bukanlah termasuk umat ini, bukan pula termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mewarisi Alkitab. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami, ayahku kepada kami Ali ibnu Hashim. Ibnu Marzuk telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Amr dari Ibnu Abbas. Sehubungan dengan pengertian di antara mereka ada yang berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri bahwa dia adalah orang kafir. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas dan dikatakan pula oleh Ikrimah. Menurut apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abu Najih telah meriwayatkan dari Mujahid, sehubungan dengan firman-Nya, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Fathir 32 bahwa mereka adalah orang-orang yang menerima catatan amal perbuatannya dari arah kirinya. Malik telah meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam dan Al-Hasan serta Qatadah bahwa yang dimaksud dengan orang yang menganiaya dirinya sendiri adalah orang munafik. Barangkali Ibnu Abbas, Al-Hasan dan Qatadah menganggap bahwa ketiga golongan orang ini sama dengan ketiga golongan yang disebutkan di dalam permulaan surat Al-Waqiah, dan akhirnya pendapat yang benar mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang yang menganiaya dirinya sendiri dalam ayat ini adalah sebagian dari umat ini. Inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir sebagaimana yang terbaca dari lahiriah ayat dan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan melalui berbagai jalur yang sebagian jalurnya memperkuat sebagian yang lain. Berikut ini kami ketengahkan sebagian darinya. Imam Ahmad mengatakan kepada kami, Muhammad ibnu Ja'far telah menceritakan kepada kami Syubah dari Al-Walid ibnul Aizar bahwa ia pernah mendengar
seorang lelaki dari Saqif. Hadis berikut dari seorang lelaki dari kalangan Kinana, dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi yang telah bersabda, sehubungan dengan makna firman-Nya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih cepat berbuat kebaikan dengan izin. Allah. Fatir 32 sabda Nabi mengatakan mereka semuanya berada di tempat yang sama dan semuanya berada di dalam surga. Ibnu Abu Hatim mengatakan kepada kami, Usaid ibnu Asim kami, Al-Husain ibnu kepada kami, Sufyan dari Al-Amashi dari seorang lelaki dari Abu Sabit, dari Abu Darda yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah membaca firman-Nya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Fathir 32, lalu beliau bersabda, adapun orang yang menganiaya dirinya sendiri maka ia ditahan sehingga mengalami kesusahan dan kesedihan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Imam Ahmad mengatakan kepada kami, Ishaq ibnu Isa, kepada kami Anas ibnu Iyad al-Laisi, Abu Hamzah dari Musa ibnu Uqbah dari Ali ibnu Abdullah al-Azdi dari Abu Darda yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, sehubungan dengan makna ayat berikut. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih cepat berbuat kebaikan dengan izin. Allah. Fathir bahwa adapun orang-orang yang lebih cepat berbuat kebaikan mereka adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, dan orang-orang yang pertengahan ialah mereka yang mengalami hisab tetapi hisab yang ringan. Adapun orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri adalah orang-orang yang ditahan di sepanjang padang mahsyar menunggu syafaat dariku, kemudian Allah memaafkan mereka dengan rahmat-Nya. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan seperti yang disitir oleh firman Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Fathir 34-35. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan membawanya menempuh suatu jalan menuju ke surga, dan sesungguhnya para malaikat benar-benar menaungkan sayap-sayapnya karena rela kepada penuntut ilmu, dan sesungguhnya semua makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, benar-benar memohonkan ampunan bagi orang yang alim, sehingga ikan-ikan yang ada di air memohonkan ampun pula buatnya. Dan keutamaan orang alim atas seorang ahli ibadah yang tidak alim seperti keutamaan rembulan di atas semua bintang lainnya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan dinar dan tidak pula dirham, melainkan yang ditinggalkan mereka hanyalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya berarti ia telah mengambil bagian yang berlimpah. Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, dan Imam Ibnu Majah telah mengetengahkannya melalui hadis Kasir Ibnu Qais, dan di antara mereka ada yang menyebutkannya Qais Ibnu Kasir dari Abu Darda. Dan kami telah menyebutkan jalur-jalur hadis ini berikut perawinya di dalam syarah Kitabul Ilmu bagian dari kitab Sahih Bukhari. Alhamdulillah. Dalam pembahasan terdahulu, tepatnya dalam tafsir permulaan surat Taha, telah disebutkan hadis Salabah Ibnul Hakam dari Rasulullah yang telah bersabda, Allah berfirman di hari kiamat kepada para ulama, sesungguhnya aku tidak sekali-kali menaruh ilmu dan hikmahku pada kalian, melainkan aku bermaksud akan memberikan ampunan bagi kalian dengan segala dosa yang ada pada kalian tanpa kupedulikan lagi